Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Hari ini anak-anak masih akan belajar dengan Bu Feni melanjutkan pembelajaran pada tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, pembelajaran kedua. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk menjadi seorang pengamat dan penganalisis lingkungan. Lalu nanti anak-anak akan merancang sebuah upaya pemecahan masalah untuk memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Wah, keren ya. Baik anak-anak, silakan amati gambar berikut ini. Nih, sudah nampak ya? Gambar apa itu? Iya, betul. Itu adalah gambar tumpukan sampah kertas ya. Banyak sekali itu berserakan di pinggir jalan sehingga tentunya akan menjadi sebuah masalah ya. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Simak dengan baik ya video dari Ibu. Anak-anak, amati kembali gambar berikut ini ya. Iya, betul. Ini adalah gambar tumpukan sampah tadi ya, yang ada di pinggir jalan, berserakan. Nah, dari gambar tersebut, apakah ini menunjukkan lingkungan yang bersih? Oh, tentu tidak. Jika begitu, sampah yang berserakan ini akan menimbulkan suatu masalah ya, pencemaran lingkungan tentunya. Nah, pada kegiatan belajar kali ini, Ibu akan mengajak anak-anak menjadi seorang penganalisis dan pengamat lingkungan untuk belajar merancang sebuah upaya pemecahan masalah terkait dengan lingkungan. Nah, masalahnya itu masalah tumpukan sampah ini ya. Tujuannya nanti setelah belajar dengan Ibu, anak-anak dapat menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan serta pemanfaatan bahan bekas dari buku, majalah, atau koran menjadi karya seni rupa teknik tempel melalui kegiatan pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Yuk kita lihat masalahnya apa ya, deskripsinya lebih lengkap lagi. Iya, oke. Di sebuah pinggir jalan desa, banyak terdapat tumpukan sampah kertas berserakan. Ada kardus, koran, majalah, dan buku-buku yang sudah kehujanan dan kepanasan di pinggir jalan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, jika kalian menjadi seorang pengamat dan penganalisis lingkungan, coba upaya apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk membantu anak-anak memecahkan masalah tersebut, Ibu akan memberikan informasi yang bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain, dari internet, dari buku bacaan yang lainnya, atau bisa juga melakukan wawancara dengan tokoh lingkungan yang ada. Nah, amati gambar di bawah ini ya. Ada dua gambar di sini. Yang satunya itu gambarnya menunjukkan anak-anak yang sedang menanam pohon, melakukan penghijauan. Kemudian di sebelahnya adalah gambar sebuah keluarga yang sedang menikmati hidangan makanan. Manakah di antara kedua gambar tersebut yang menunjukkan hak kita terhadap lingkungan? Dan manakah di antara dua gambar tersebut yang menunjukkan kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, kali ini anak-anak dengan Ibu akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ke-1, anak-anak sudah belajar upaya pelestarian lingkungan. Contohnya seperti kita melestarikan hewan, tanaman dengan menanamnya, kemudian bijak dalam mengelola
sampah. Nah, upaya pelestarian lingkungan ini merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lalu, apalagi? Lalu, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama adalah dengan cara melestarikan hewan dan tanaman. Contohnya apa? Seperti kegiatan memelihara hewan ternak ya. Ini sudah berarti menunjukkan kegiatan memelihara hewan, melestarikan makhluk hidup. Kemudian juga bisa dengan melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, menanam pohon dan memelihara hewan merupakan salah satu upaya pelestarian makhluk hidup. Kemudian kewajiban kita yang lainnya adalah memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Kita kurangi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, karena bahan bakar minyak ini suatu saat akan habis. Nah, contohnya apa ini? Kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, iya, siapa yang nggak sekolah menggunakan sepeda? Nah, sepeda ini merupakan salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan. Lalu, apalagi kewajiban kita? Lalu, apalagi kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, kita tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan ya. Kita gunakan alam itu secukupnya saja supaya tetap lestari, tetap terjaga. Kemudian kita juga harus membersihkan lingkungan dari sampah. Kita harus bijak dalam mengelola sampah. Contohnya seperti kegiatan berikut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan bijak dalam mengelola sampah. Jadi sampahnya itu dikumpulkan, lalu dipisah-pisahkan. Sampah yang non-organik dan sampah yang organik. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk didaur ulang atau untuk dilakukan tindakan berikutnya. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, tentunya nanti kita akan mendapatkan hak kita yang seharusnya kita dapat. Hak apa saja yang kita bisa dapatkan dari lingkungan? Yang pertama adalah hak untuk menggunakan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup. Jadi kita berhak menggunakan segala sesuatu yang berasal dari alam, baik dari yang hayati maupun yang non hayati untuk kebutuhan hidup. Tetapi dengan tetap memperhatikan penggunaannya ya, gunakan secukupnya, jangan terlalu boros. Contohnya nih kegiatannya. Nah, kegiatan sebuah keluarga yang sedang makan bersama menikmati hidangan dari hasil alam ya. Kita lihat di sini kita amati ada nasi, kemudian ada ayam. Nasi merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam hayati yang nabati ya. Kemudian jika ayam, kemudian juga ikan merupakan contoh hasil sumber daya alam hayati hewani. Nah, kita berhak mendapatkan sumber daya alam tersebut. Kemudian hak kita yang lainnya adalah ya, kita berhak menggunakan air, matahari, dan udara yang bersih. Nah, ini suasana indah sekali, sejuk sekali. Udaranya nampak segar, kemudian mataharinya juga bersinar dengan terang. Nah, contoh hak yang lainnya ada. Lalu apalagi hak yang bisa kita dapatkan dari lingkungan? Yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kemudian juga kita berhak untuk menikmati keindahan alam dari lingkungan sekitar. Nah, ini adalah anak-anak contoh lingkungan yang bersih dan sehat. Jalannya itu bersih, tanamannya rimbun, tidak ada sampah yang berserakan. Ini adalah hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.
Anak-anak, selain anak-anak sebagai anggota masyarakat yang wajib melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, anak-anak juga mempunyai kewajiban sebagai seorang pelajar terhadap lingkungan. Lalu apa saja kewajiban seorang pelajar terhadap lingkungan? Yang pertama adalah anak-anak itu bisa melakukan kewajiban terhadap lingkungan dengan menghemat kertas. Jadi, anak-anak usahakan untuk lebih teliti dalam menulis sehingga akan mengurangi penggunaan kertas. Jadi, gunakan kertas dengan bijak supaya kita lebih hemat. Kemudian, kewajiban berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ingat ya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di laci meja, jangan dibuang di bawah buku perpustakaan. Harus dibuang pada tempat sampah. Kemudian berikutnya adalah kalian juga bisa menanam dan merawat pohon supaya rimbun tuh sekolahnya sejuk, indah, dan nyaman. Kemudian anak-anak juga bisa dengan merawat hewan. Kemudian bisa menggunakan air, listrik, bahan bakar minyak dengan bijak. Kemudian juga anak-anak bisa dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk didaur ulang. Nah, kalau begitu bagaimana ya kita bisa memanfaatkan barang bekas untuk daur ulang? Lalu bahan-bahan apa saja yang bisa kita daur ulang? Ya, Ibu di sini mempunyai sebuah contoh daur ulang barang bekas ya, Nak. Ya, ini contohnya. Ini adalah contoh daur ulang kardus bekas air mineral ya, yang kemudian dibuat menjadi sebuah storybook. Iya, jadi sebuah kotak penyimpanan. Cantik ya setelah dihias. Kan jadi tidak jadi sampah tuh. Bisa kita gunakan kembali. Contoh lainnya, ini juga salah satu contoh daur ulang sampah kardus ya. Ini menjadi hiasan dinding. Cantiknya bisa untuk menghias ruangan. Diberi sebuah boneka-boneka kecil sehingga lebih nampak indah. Anak-anak, adakah di rumah yang mempunyai majalah bekas seperti ini? Yang hanya tertumpuk di bawah meja ruang tamu ataupun mempunyai tumpukan koran yang sudah tidak terpakai hanya ditumpuk di dalam kardus, disimpan dalam gudang atau bahkan disimpan di dalam kamar kita. Yes, jangan dibuang dulu ya. Dari bahan bekas ini kita bisa mendaur ulangnya, mengubahnya, menghasilkan sebuah karya seni yang cantik loh. Contohnya seperti ini nih. Iya, anak-anak, ini adalah sebuah contoh karya seni yang kita hasilkan dari majalah, buku, koran, atau pamflet yang sudah tidak terpakai. Indah ya, perpaduan warna dan gambarnya sungguh cantik. Ini bagus sekali loh kalau kita pajang di kamar kita, kelas kita, atau di ruang tamu kita. Siapa sangka ini hanya merupakan potongan-potongan gambar dari majalah atau buku-buku yang sudah tidak terpakai. Nah, karya seni tersebut merupakan karya seni montase. Jadi montase itu merupakan karya seni tempel yang menggabungkan beberapa gambar jadi satu dari sumber yang berbeda sehingga menjadi sebuah karya seni yang baru. Lalu, sumber gambarnya dari mana saja? Ya, dari koran bekas tadi, dari majalah bekas tadi, ataupun dari koran-koran yang sudah tidak terpakai. Bisa kita gunakan untuk jadikan sumber karya seni montase kita. Nah, ada dua teknik pembuatan karya seni montase. Yang pertama yaitu montase teknik tempel manual.
Montase teknik tempel manual ini kita cukup menggunting gambar yang kita perlukan dari sumbernya, dari buku, majalah, atau koran yang sudah tidak terpakai, kemudian ditempelkan pada medianya, digabungkan menjadi satu kesatuan gambar. Medianya bisa dengan buku gambar ataupun kertas HVS. Kemudian teknik yang kedua yaitu montase teknik foto. Teknik foto ini dengan cara menggunting foto-foto yang kita punya yang sudah tidak terpakai kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan gambar. Wah, indah ya hasilnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat karya seni montase? Yang pertama, anak-anak siapkan bahannya. Majalah, koran, buku-buku bekas, ataupun pamflet yang sudah tidak terpakai untuk diambil gambarnya. Lalu sediakan juga medianya, boleh buku gambar ataupun kertas HVS sebagai tempat untuk menempelkan gambar. Yang kedua, kalian siapkan alat-alatnya ya. Ada gunting dan lem. Kemudian krayon atau pensil warna jika kalian perlukan untuk menambah hiasan supaya nampak lebih menarik. Kemudian kalian potong gambarnya dulu dari majalah ya. Kemudian baru digunting yang gambarnya itu dirasa sudah cocok karena kita tuh akan banyak menyeleksi, memilih gambar-gambar yang dirasa cocok. Kemudian yang terakhir, tempelkan gambar pada medianya menggunakan lem. Nah, jadi deh karya seni montase dengan teknik tempel. Wah, menarik sekali ya. Wah, setelah ini kalian akan mencari barang bekasnya nih. Kalian bisa ciptakan menjadi karya seni montase. Wah, sudah komplit sekali informasi yang bisa anak-anak gunakan untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu sajikan di awal tadi ya. Ya, ini masalahnya. Kalian bisa baca lagi ya untuk mengingatnya. Kemudian, anak-anak juga bisa mencari informasi dari sumber yang lain. Bisa dari majalah, dari internet, dari TV, atau wawancara dengan tokoh yang peduli lingkungan di sekitar kalian. Setelah informasi sudah cukup terkumpul, silakan anak-anak rancanglah sebuah upaya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Wah, keren nih jadi pengamat dan penganalisis lingkungan. Kemudian nanti hasil rancangannya kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buatlah sebuah karya seni montase dari bahan bekas yang ada di rumah atau bolehlah kalian minta di tetangga kalian daripada cuma jadi sampah kan tuh. Bisa kalian minta untuk dijadikan sebuah karya seni montase teknik tempel atau teknik foto bebas ya. Kemudian nanti jangan lupa di-upload di WA Group. Oke? Oke, semangat! Anak-anak, wah menarik sekali ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Merasa tertantang untuk memecahkan masalah tersebut? Ibu tunggu ya upaya terbaiknya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar berbagai macam ya. Kita sudah belajar apa saja? Iya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian kita juga belajar bagaimana mendaur ulang sampah, memanfaatkan sampah menjadi sebuah karya seni yang indah, yaitu karya seni montase teknik tempel. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis tanaman obat. Anak-anak, semangat selalu ya, dan jaga kesehatan. Ibu cukupkan, Ibu Hairi, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.